Ini doa kami untuk Indonesia. Amin. Biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan ya Bapa. Kami perlu lawatan-Mu atas Indonesia. Amin. Kami mohon anugerah-Mu Tuhan mengalir di tengah bangsa kami ini. Amin. Berkati pemerintahan kami ya Tuhan, supaya dapat menyelesaikan tugas besar yang sedang mereka kerjakan saat ini dalam melawan COVID-19 ini Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya kekuatan Tuhan yang bisa menyembuhkan mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang tertular dengan wabah ini ya Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu ya Tuhan. Kami percaya Indonesia akan diselamatkan oleh Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati juga umat-umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Kami percaya setiap kami, telinga kami yang terarah kepada firman-Mu akan diberkati oleh Tuhan, akan dipulihkan oleh Tuhan, bahkan akan disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Kita bersyukur untuk hari ini, kesempatan yang baik kembali buat kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, tentu kita sudah banyak mendengar tentang berita-berita yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Namun kita percaya bahwa ada jaminan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan juga berkata kita harus berdoa untuk bangsa kita. Kita berdoa untuk masyarakat kita supaya boleh mengalami kemenangan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan bahwa sebetulnya kalau kita melihat apa yang sedang terjadi di dunia, ya bukan saja di Indonesia, tetapi terjadi di dunia ini wabah penyakit corona yang demikian
memberikan banyak ketakutan di mana-mana. Tetapi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan sudah berfirman ketika umat Tuhan merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, bahkan mendoakan apa yang sedang terjadi pada masa-masa ini, kita percaya Tuhan akan mendengarkan doa kita. Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tentu kita melihat saat-saat ini orang begitu takut bepergian karena takut terkena dengan wabah ini. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, masih ada banyak hal yang akan terjadi di bumi ini atau di dunia ini, saudara. Firman Tuhan sudah menubuatkan banyak hal yang akan terjadi pada hari-hari terakhir. Namun firman Tuhan katakan bahwa ada pengecualian. Tuhan mengatakan ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama melihat terlebih dahulu dalam satu ayat firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal 51. Kita akan membaca bersama-sama yang membawa kitab suci dalam kitab Yesaya pasal 51, dua ayat kita baca di sini, ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah, sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Ayat yang ke-7. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam ayat ini diberitahukan tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Alkitab sudah menubuatkan banyak hal. Wabah corona ini sudah begitu mengejutkan dunia, saudara. Bahkan mengganggu perekonomian, sampai juga dalam masalah ibadah. Sehingga ada banyak anak-anak Tuhan yang tidak bisa beribadah oleh karena wabah ini. Saudara, kalau kita melihat di ayat ini ada hal-hal yang lebih dahsyat lagi yang akan terjadi di dunia ini, saudara. Firman Tuhan katakan, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah, sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita melihat di sini satu nubuatan yang akan terjadi di masa akhir. Tuhan katakan bahwa langit akan lenyap seperti asap, bahkan bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, sehingga menyebabkan di sini firman Tuhan katakan bahwa penduduknya akan mati seperti nyamuk. Kita sudah melihat akibat dari
mewabahnya corona ini di mana-mana, sampai kita melihat ada banyak orang yang meninggal sudah tidak lagi dikuburkan secara layak. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika dinyatakan bahwa orang tersebut meninggal karena corona, tidak bisa lagi dilihat oleh keluarga, tidak bisa lagi dilihat oleh masyarakat yang ada di mana orang tersebut tinggal. Dari rumah sakit langsung dibawa ke tempat penguburan, tidak bisa lagi dilihat. Alkitab sudah jelas sekali mengatakan bahwa manusia pada waktu itu seperti itu, saudara. Bahkan kalau saya melihat sebetulnya ada orang yang meninggal bukan karena penyakit atau wabah corona ini, ya, karena semua ketakutan, orang takut untuk mendekat, dikirain corona, akhirnya dikuburkan seperti itu, saudara. Langsung ada teman saya di Wonogiri, ya, sebetulnya bukan karena penyakit corona, tetapi saudara, dari rumah sakit tidak boleh dibawa pulang ke rumah, bahkan mestinya tidak ada upacara lagi. Tetapi dari hamba-hamba Tuhan di sana meminta supaya tetap diupacarai, didoakan, maksudnya tetap ada doa. Ya. Nah, di sini firman Tuhan mengatakan bahwa nanti ketika dunia atau bumi ini dikatakan, ya, lihatlah ke bumi di bawah sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Dikatakan seperti itu, seperti nyamuk, ya, pukul dan buang begitu saja. Ya, nanti akan terjadi kematian di mana-mana dan mungkin tidak lagi bisa dikuburkan, saudara. Sekarang masih dikuburkan secara layak, walaupun tidak berjumpa dengan keluarga tidak lagi bisa mendekat atau memberikan penghormatan, ya, sebagaimana layaknya seperti biasa dilakukan, ya. Tetapi ini yang akan terjadi. Tetapi di sini dikatakan, tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Kepada siapa Tuhan berkata demikian? Di ayat yang ke-7 dikatakan di situ, dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Jangan takut jika diaibkan manusia, dan jangan terkejut jika dinista oleh mereka. Ada perbedaan yang Tuhan tunjukkan kepada orang-orang yang Alkitab, firman Tuhan mengatakan, hai bangsa yang menyimpan pengajaran dalam hati. Ada pengecualian. Tuhan katakan tadi, tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Kepada siapa? Kepada mereka yang menyimpan pengajaran di dalam hati. Kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan walaupun mungkin lewat media elektronik, ya, kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan, masih bisa membaca firman Tuhan. Kesempatan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, karena ternyata hanya orang yang menyimpan pengajaran di dalam hatinya, mereka itu yang akan diluputkan. Tuhan bahkan di sini dikatakan, kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir.
ajaran dalam hati. Ya, kita melihat ketika Tuhan berkata kepada murid-murid Tuhan, kepada umat-umat Tuhan untuk dengarkan Tuhan berfirman. Ketika Tuhan berfirman, umat-umat Tuhan mengarahkan hatinya untuk mendengarkan Tuhan berbicara dan menyimpan firman atau pengajaran itu dalam hati. Karena ternyata pengajaran itu, apa itu pengajaran? Firman. Firman Tuhan di sini dikatakan, bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatinya, jangan takut. Artinya kalau kita ada pengajaran, ada firman, ada ajaran-ajaran Tuhan di dalam hidup kita, di dalam hati kita, kita akan terselamatkan. Dalam Roma pasal 1 dikatakan, dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Saya bacakan firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pengajaran Tuhan itu, Injil Tuhan itu yang bisa menyelamatkan. Ketika kita menaruh Injil, ketika kita menaruh firman Tuhan, ketika kita menaruh ajaran Tuhan dalam hati kita, itulah yang akan menyelamatkan. Sehingga saudara yang kasih dalam Tuhan, satu ayat terakhir kita lihat dalam Yeremia pasal 33. Yeremia pasal 33 ayat yang ke-6. Yeremia 33 ayat yang ke-6. Demikian saya bacakan firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Ini janji Tuhan. Kepada siapa? Kepada umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Ayat 1 dia katakan, datanglah firman Tuhan kepada, saya baca, datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu, bunyinya, beginilah firman Tuhan, dan seterusnya. Ada jaminan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyimpan firman Tuhan dalam hati kita. Karena masih banyak orang ketika dengar firman Tuhan tidak dengan sungguh-sungguh. Dengar dengan telinga kanan, tembus ke telinga kiri, tidak turun ke hati. Sehingga ketika ditanya apa firman Tuhan minggu kemarin, sudah lupa. Karena apa? Dengar dengan telinga kanan, tembus ke telinga kiri, tidak turun. Tetapi ketika firman itu turun dalam hati kita, tersimpan dalam hati kita, apa yang kita dengarkan dari Tuhan, apa yang Tuhan katakan lewat penyampaian firman Tuhan, itu mendatangkan pertolongan, mendatangkan kesembuhan. Di sini dikatakan di ayat yang ke-6, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Ini kerinduan. Ini doa kita untuk Indonesia. Ini doa kita untuk Kabupaten
Kabupaten Demak ini, mari kita sebagai umat-umat Tuhan yang percaya kepadanya. Dalam kitab Mazmur juga dikatakan pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita hanya datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Siapa yang tahu orang di sekitar kita? Gak ada yang tahu. Mungkin kelihatan sehat-sehat, kelihatan baik-baik saja. Kita nggak tahu, mungkin dia sudah membawa virus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena orang kalau dia kuat, ya, dia tetap kelihatan staminanya baik, sehat, tapi belum tentu, ya, dia sedang membawa virus atau tidak. Saya sendiri, ya, ketika pulang dari Manado melewati beberapa bandara yang dinyatakan zona merah. Manado sudah dikatakan zona merah, Surabaya juga zona merah, sehingga saya harus mengkarantina diri sendiri. Ya, pulang dari Manado, ya, hari Selasa malam langsung bersih-bersih, rendam baju, bahkan langsung naik tidur di belakang. Sampai dengan hari ini saya masih di kamar belakang, belum berani turun tidur di kamar saya sendiri, saudara. Karena apa? Ketika perjalanan dari Manado, ya, sampai ke Surabaya, saya anggap masih aman-aman saja. Tetapi dari Surabaya menuju Demak ini, saudara, saya naik bis dari Surabaya. Saya lihat patas, tulisannya patas di jalurnya itu patas, tapi ternyata tidak patas tetapi AC. Hanya AC saya saja, saya tidak bisa sebutkan bis apa, tetapi jelas ketika saya naik bis tak ada masalah, dapat tempat duduk di depan. Saya pikir nyaman sekali tempat duduknya di depan, di belakang sopir. Tapi ketika sudah mulai keluar Surabaya ke sini, saudara, kurang lebih 6-7 jam, ya, ternyata sopirnya batuk terus menerus. Batuknya bukan batuk biasa, saudara. Saya hanya berdoa di jalan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ya, mungkin ketika di Lamongan, tahu-tahu yang sebelah kiri yang dekat pintu itu turun, saya langsung pindah ke sebelah kiri. Ya, karena di belakang supir dia batuk ngikil begitu, ya, dan terus menerus, ya, terus menerus, tidak henti-henti sampai saya turun di Demak ini. Sehingga saya juga sampaikan, saya tidak mau membahayakan keluarga. Saya sampaikan ke istri bahwa, aduh, ini naik bis dari Surabaya sampai Demak, supirnya batuk terus menerus. Ya, mereka rebuskan ke saya air panas, mandi, ya, sehingga saya anggap cukup nyaman. Namun untuk anjuran pemerintah dan juga untuk menjaga diri saya sendiri supaya tidak menulari, barangkali ada virus yang kena ke baju saya atau ke diri saya, sehingga saya harus mengisolasi diri sendiri, ya. Puji Tuhan, saudara, puji Tuhan sampai dengan hari ini Tuhan beri saya sehat. Cuma yang satu hal yang menarik, mestinya saya harus turun di Jebor, karena dari Surabaya saya sudah tanya, Pak, nanti ketika nanti malam lewat Demak, boleh nggak lewat kota? Waduh, nggak bisa, Pak, kita harus lewat jalur lingkar. Dan ya sudah, ide saya kalau gitu saya diturunkan saja di Pasar Jebor. Turunkan saja di Pasar Jebor. Dan akhirnya memang sampai di Pasar Jebor, ini sopirnya mengatakan begini, kasihan Bapak, kalau turun di sini tidak ada ojek, tidak ada angkutan, nanti kalau
ke Demak, ke kotanya naik apa. Saya juga nggak berani bangunkan istri atau suruh jemput. Mereka sih masih bangun karena masih jam setengah 11 atau jam 11 mereka masih bangun. Tetapi saya menjaga ya, supaya kalaupun tidak ada angkutan, saya sudah pikir saya jalan saja ya. Kalau tidak ada angkutan, saya tidak berani telepon siapa-siapa karena itu tadi, karena takut. Tapi ketika masuk di jalur ke kota, karena sopir bilang saya bawa aja bapak masuk ke kota pak. Ketika masuk di jalur di sini, sopirnya mengatakan begini, bapak tolong saya ya pak, doakan saya ya pak, supaya saya sembuh. Saya pikir, kenapa dia ngomong begitu? Apa dia tahu saya pendeta? Pernah nggak kenal? Tapi dia bilang, Pak, tolong doakan saya Pak, supaya saya sembuh. Ini terus terang secara manusiawi saya, wah, jangan-jangan dia sedang seperti itu. Ya, tetapi saya bilang, Pak, nanti saya doakan Bapak. Bapak sudah tolong saya bisa bawa saya sampai di depan rumah. Tuhan Yesus memberkati Bapak ya. Tuhan bisa menyembuhkan Bapak. Saya bilang begitu. Tadi ya, saya tidak tahu agamanya apa. Ya, pokoknya saya jawab karena dia minta doa ya, saya doakan Tuhan Yesus tolong Bapak ini ya Tuhan. Walaupun setelah dia pergi, saya doakan di rumah, Tuhan sembuhkan dia. Saya tidak tahu kabarnya sampai dengan hari. Sebetulnya ibu juga sudah kasih tahu, jangan dulu pulang nanti. Ya, jangan dulu pulang karena wabah ini sudah di mana-mana. Saya berpikir memang lebih enak saya tinggal di sana karena tinggal dengan keluarga ya senang sekali tinggal di kampung ya, yang demikian banyak saudara-saudara saya memperhatikan ya, apa-apa mereka kirim macam-macam di rumah untuk saya. Tetapi pada kurang saya ingat dengan apa yang saya sampaikan pada kurang lebih 4 atau 5 minggu yang lalu tentang gembala. Ya. Apa tugas gembala? Itu yang teringat. Saya diingatkan Tuhan, saya baru khotbah tentang gembala, tongkat gembala. Ini yang saya pegang, ini firman Tuhan. Saya berdoa, Tuhan tolong saya baru khotbahkan ini. Jangan sampai saya menjadi gembala yang pandir. Mungkin saya ingin sedikit melihat ini. Tuhan tegur saya di Manado, istri sudah ngomong, ibu sudah ngomong, gak usah pulang. Tapi saya ingat ini ayat firman Tuhan ini saudara. Saya ingin ulangi, kita akan lihat kembali. Saya diberitahukan ayat ini ya. Sakaria pasal 11 ayat 17 dikatakan, celakalah gembalaku yang pandir, yang meninggalkan domba-domba, biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa mata kanannya, biarlah lengannya kering sekering-keringnya dan mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya. Saya langsung takut. Saya bilang saya harus pulang. Saya langsung cepat menghubungi saudara saya di bandara. Tolong saya dicarikan tiket. Saya harus pulang ke Demak. Keluarga bilang jangan dulu, di kampung aja dulu. Nanti kalau sudah wabahnya mereda boleh pulang. Istri saya setuju juga, ibu gembala setuju. Jangan dulu pulang. Tetapi ketika saya ingat, saya baru khotbahkan ini. Jemaat sedang bergumul, jemaat sedang, boleh saya katakan mungkin takut keluar, sedang dalam ketakutan. Kok gembalanya jauh? Ini yang menegur saya sehingga saya ingat ini firman. Saya bertindak. Malam itu juga saya telepon saudara saya di bandara, ambilkan saya tiket ke Surabaya. Apapun resikonya, saya harus ada di tengah-tengah jemaat.
Ya, saya harus bersama-sama jemaat menghadapi wabah yang sedang terjadi saat ini. Itu kerinduan saya, dan saya yakin Tuhan dengar doa saya, sehingga sekalipun di beberapa tempat sudah ditutup, sudah dihentikan, tidak boleh lagi bepergian, tetapi karena ini tugas panggilan Tuhan dalam diri saya harus tetap ada di tengah jemaat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ulangi lagi firman Tuhan tadi, jangan takut, karena Tuhan sudah berfirman, tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Kepada siapa? Kepada umat-umat Tuhan yang menyimpan pengajaran di dalam hati. Tentu kita harus berjaga-jaga. Situasi memang masih seperti ini. Kita mengikuti program pemerintah untuk besok, jangan ada dulu ibadah. Kita dengarkan. Tapi malam ini kita sudah adakan ibadah untuk jemaat besok pagi. Kita percaya bahwa ibadah kita sudah lakukan. Kita tidak meninggalkan ibadah, karena firman Tuhan berkata, kamu harus beribadah. Tuhan mengatakan, Tuhan akan memberkati roti makananmu dan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu ketika kita bisa melakukan ibadah ini dengan baik. Seberapapun kita yang hadir, kita percaya kita sudah beribadah. Janji Tuhan, Tuhan akan memberkati rotimu, makananmu, air minumanmu, dan juga akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kita. Ada kelepasan dari Tuhan terjadi. Amin. Tuhan memberkati kita malam ini. Mari kita menyanyikan satu pujian lama yang mungkin sudah banyak orang melupakan, tetapi kondisi seperti ini memang kita perlu berjaga-jaga. Pemerintah sudah mengatur bagaimana kita berkomunikasi dengan sesama kita. Pemerintah sudah mengatakan sebaiknya kita ada di rumah, jangan bepergian. Itulah salah satu ajaran firman Tuhan juga yang mengatakan kita harus berjaga-jaga. Ya, kita percaya kita tidak akan ditinggalkan, kita tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Kita menyanyikan pujian lama, zaman sekarang berjaga. Zaman sekarang berjagalah, lihat